Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati jamaah Majelis Taklim Baiti Jannati yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni pada kesempatan malam Ahad kali ini di pekan kedua bulan Januari 2025 Miladiah, kembali kita berkumpul bersama, dan kali ini yang menjadi tuan rumah adalah saudara kita Hasnul di rumah mertua beliau, Ayahanda Zainal. Ini Ayahanda ini namanya sama seperti ayah saya almarhum. Jadi panggil ayah, papa. Kalau saya manggil almarhum ayah saya itu papa. Itu bisa dikecilkan, ada yang di nomor 2. Ini udah yang kedua. Di sebelah lagi. Itu kecilkan. Itu. Tes. Ya, cukup. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi rumah tangga beliau dan anak cucu beliau. Amin ya rabbal alamin. Dijadikan sakinah mawaddah warahmah, dan nanti Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Ada satu Ustaz. Ya. Kami sore tadi baru sedang doa keselamatan atas rencana anak kami mau menikah di Curug. Jadi nikahnya itu tanggal 12. Ya. Ini ada jantan dari itu mengenai soal keselamatan. Ya. Baik keluarga mau kerja mungkin pergi mau pulang. Ya. Bisa menambah dikit kan? Iya. Terima kasih. Iya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala yakni memberikan kemudahan dan keberkahan, yakni hajat dari keluarga besar yang insya Allah akan menikahkan anak beliau yang nomor 2 ya, Ayanda. Semoga Allah memberikan kemudahan dan keberkahan, amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, mari kita lanjutkan pelajaran kita, yakni kita akan melanjutkan pembahasan yakni faedah atau keutamaan dari takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan pekan-pekan terdahulu kita sampai pada poin yang ke-10 ya. Maka insya Allah pada malam hari ini kita akan lanjutkan dimulai poin ke-11. Poin ke-11 dari faedah atau manfaat dari bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah ganjaran orang yang bertakwa itu lebih baik daripada dunia dan berbagai kesenangan yang ada padanya. Ya,
yakni pembalasan bagi orang yang bertakwa itu lebih baik daripada dunia dan berbagai kesenangan di dalamnya itu. Yakni balasannya itu berupa surga dan sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Dalilnya mana? Yakni firman Allah Ta'ala, Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharatu wa ridwanum minallah wallahu basirum bil ibad. Kata Allah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Ya, bagi orang-orang yang bertakwa tersedia di sisi Rabb mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan pasangan-pasangan yang suci, serta ridha Allah, dan Allah maha melihat hamba-hambanya. Surah Ali Imran ayat 15. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, Allah mengatakan di sini, yakni katakan kepada mereka, wahai Muhammad, yakni maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari demikian itu, yakni lebih baik daripada dunia itu. Jadi ikhwan, di dalam agama kita ini Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tidak pernah yang namanya memuji dunia. Antum silakan cari mana ayat, mana hadis yang Allah memuji yakni dunia ini. Tak pernah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala selalu menyuruh kita, Nabi selalu ke akhirat. Pasti. Tak pernah Allah memuji akan dunia ini. Kenapa? Dunia ini fana. Nabi SAW beliau pernah selalu menasihati sahabat-sahabatnya, kum fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Jadilah kamu di dunia itu seperti orang yang safar, sedang orang dalam perjalanan. Yakni dunia itu bukan tujuan bagi kita, akhwat. Jadi bagi seorang beriman itu, dunia itu seperti orang bersafar. Kata Nabi, kita itu seperti orang yang safar, musafir, lalu dia melakukan perjalanan dan singgah di satu tempat. Misalkan dia berada di mana? Di bawah pohon. Lalu apakah kita di bawah pohon itu apa? Selamanya? Hah? Enggak. Orang musafir itu enggak selamanya dia. Kenapa? Karena tujuannya akan melanjutkan perjalanan. Lihat Nabi itu. Kenapa? Karena banyak bencana bagi orang itu, orang bermaksiat, karena akibatnya yakni hubbud dunia. Nabi SAW selalu mengingatkan kita, jangan kamu sampai terkena penyakit wahan. Apa itu wahan ya Rasulullah? Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia, takut kepada kematian. Nah bagi seorang muslim itu dunia ini enggak. Dunia ini sementara, enggak ada abadi. Nabi SAW tadi, Allah dan Rasul enggak pernah muji dunia ini. Ya. Nabi SAW di hadis yang lain mengatakan, ad-dunya sidrul mu'min wa jannatul kafirin. Dunia itu penjara bagi orang muslim, bagi orang beriman. Dan surga bagi orang-orang kafir. Lalu ada seorang tukang jual minyak, orang bangsa Yahudi miskin. Dia miskin, lalu dia pernah lewat ulama kita, Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia lewat di depan orang Yahudi tadi, miskin tadi. Sedangkan Ibnu Hajar itu dia pejabat. Kalau kita sekarang nih hakim agung lah, yakni pemberi fatwa. Dia memakai kereta yang ditarik kuda yang mewah, bagus keretanya.
Lalu ditanya oleh orang Yahudi tadi, itu Nabi kamu berkata, wahai Syekh, ad-dunya sijnul mu'min, yakni dunia itu penjara bagi kamu orang mukmin, dan sorga bagiku. Coba kau lihat, Syekh, katanya. Gimana kau bilang penjara sedangkan kau hidup dalam keadaan mewah? Padahal aku ini miskin. Kenapa kau katakan ini sorga bagiku? Apa dijawab oleh Syekhul Islam Ibnu Hajar Asqalani? Jadi kata beliau, engkau, ya aku dengan kemewahanku ini itu ibarat penjara. Yakni orang beriman itu dia tidak bisa hidup bebas. Yakni seolah-olah seperti dalam penjara. Yakni apa? Terikat dengan aturan Allah. Yakni perintah dan larangan Allah. Itu maksudnya penjara. Sedangkan engkau diibaratkan yakni engkau dengan kehidupanmu itu seperti surga itu, yakni engkau dibandingkan nanti siksaan yang akan engkau peroleh di akhirat, maka ini adalah surga bagimu dibandingkan nanti akhirat nanti. Gitu. Jadi dia lihat permisalan yang diambil dari hadis tadi itu, betapa dalamnya rasikhun, yakni mendalamnya ilmu Ibnu Hajar Al-Asqalani itu ketika dia ditanya oleh orang Yahudi itu. Dan apa akibatnya, ayahanda? Akhirnya orang Yahudi itu masuk Islam. Begitu, iya. Jadi dia terhunjam di dada dia bahwa kehidupan Syekhul Islam tadi itu yang mewah, yang berkereta bagus kencana itu dibandingkan akhirat surga itu penjara. Yani dia tidak bisa hidupnya bebas. Yani terikat dengan aturan Allah. Sedangkan engkau dengan kehidupan yang engkau miskin itu surga bagi kau. Yakni dibandingkan nanti siksaan yang engkau akan peroleh di akhirat. Karena kalau kita lihat kenyataannya ya, coba kita tanya, sesusah-susahnya orang di dunia ini berapa lama, ikhwah? Berapa? 60-70 tahun. Berarti sesusah-susahnya itu ayahanda cuman 30-35 tahun. Kalau dia separuh hidupnya tidur. Kalau orang tidur susah gak? Susah? Enggak, orang sudah tidur sama aja mau orang kafir mau orang hilang semua kesusahan. Jadi kalau antum mau ngilangin susah, tidur aja. Nanti kalau bangun susah lagi. Nah, bayangkan. Jadi susahnya antum sebentar gitu. Coba tuh, selama kan umur kita nih, kata Nabi umur umatku itu 60 sampai 70. Kalaupun misalnya antum nggak tidur, ya 60-70 nggak terasa. Ayah anda aja dulu 50 berapa? 57. Nah, udah 57. Ya kan? Anda 17. Ya kan nggak terasa gitu. Nggak terasa. Hidup tuh. Jadi apa yang mau kita ini di dunia ini? Sebentar gitu. Apalagi dipotong tidur tadi. Sebentar kita susah di dunia ini sebentar. Kenapa kita mesti menggadaikan, menjual akhirat yang abadi itu? Sedangkan orang-orang kafir itu kenikmatannya apa? Sesaat, sejenak. Coba anak mau tanya, mana kenikmatan di dunia ini yang abadi? Mana? Ada? Ada? Gak ada. Coba mana makan? Ya makan itu enaknya kan cuma segini. Iya kan? Sini belum, sudah dikunyah, baru tuh. Kalau muntah lagi, gak enak. Atau sudah ditelan, bahkan lagi dikunyah juga kadang gak enak. Ya ini sariawannya ada 7 misalnya kan. Gak enak kan? Betul gak? Hilang semua itu makannya. Jadi dunia
Apa yang mau kita cari? Antum kira, maaf, tempat tidur sama istri kekal nikmatnya? Enggak. Coba, ya kan? Enggak. Paling berapa lama nikmatnya? Sebentar. Apalagi usia. Itu mungkin orang yang baru menikah, ya nanti udah tua enggak. Kecantikan abadi? Enggak. Ada batas. Kita lihat dulu wanita-wanita yang dulu kita tahu dia cantik, tapi setelah kita tidak melihatnya 30 tahun, 40 tahun baru ternyata dia keriput dan seterusnya. Begitu pula laki-laki yang dulunya kita tahu dia ganteng. Itu namanya dunia. Makanya ada istilah dunia ini fana, sebentar. Ada. Jadi kalau dibandingkan akhirat gak ada, ikhwan. Gak pernah Allah memuji. Lihat antum baca hadis Nabi. Kata Nabi, raqatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh itu, qobliyah subuh itu lebih baik dari apa? Iya. Apa isi dunia dan isinya? Semua itu kenikmatan kalah dengan apa? 2 rakaat salat. Coba antum bayangkan tuh. Enggak ada dunia dibanding dengan akhirat itu, enggak ada. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat tuh pernah mereka lewat di satu tempat, lalu Nabi menunjuk, kamu mau nggak ini bangkai anak kambing ini? Lalu kata sahabat, ya nggak mau lah ya Rasulullah. Orang ini bangkai anak kambingnya udah mati, kalaupun dia hidup, kami juga nggak mau. Kenapa? Telinganya cacat. Kata Nabi, dunia itu lebih rendah daripada bangkai. Lihat ikhwan, apa yang antum perebutkan itu? Antum cari kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, siang jadi malam, malam jadi siang. Hanya mempertaruhkan, mengejar Rp1, Rp2 dari dunia ini. Apa yang antum cari, ikhwan? Sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Bahkan sebagiannya hanya untuk mencari Rp1, Rp2 itu, menggadaikan akidah. Anda pernah lihat ada orang hanya menjual kaki 5 itu, jual makanan kayak bakso atau pakai jimat, lihat. Padahal untung berapa lah? Ya subhanallah. Coba lihat, nggak ada pentingnya akhirat tuh bagi apa namanya? Bagi dunia ini nggak. Lalu kenapa kita lupa dengan akhirat itu? Dan ini sebagai orang beriman kepada akhirat itu keimanan yang membuat kita, yakni salah satu hikmah beriman dengan akhirat itu adalah membuat kita tidak merasa berduka atas segala keresahan, kesusahan yang kita hadapi, dan kita tidak terlalu senang yang berlebihan sampai lupa kepada Allah atas nikmat kebahagiaan yang kita peroleh itu. Paham nggak, Iwan? Kita dengan beriman kepada akhirat tuh kita sadar kalau kita mendapatkan sesuatu, ini masa sebentar. Kalaupun kita mendapatkan kebahagiaan, kita juga nggak sampai lupa diri. Kenapa? Ini pun sebentar. Karena sifat dunia itu fana. Coba antum lihat, sesusah-susahnya orang, semiskinnya dia, apa dia susah terus, miskin terus? Ada? Gak ada. Orang beriman, sesusah-susah dia, semiskin-miskin dia, minimal lebaran dia senang. Walaupun dia numpang makan di tetangga, makan soto, makan, minimal tuh lebaran tuh semua kita senang. Bener gak? Anak dia yang anak orang miskin tadi tuh lebaran senang, Pak, aku dapat duit, walaupun nimbek oleh emaknya. Betul gak? Tapi dia senang. Itu sifat dunia itu. yakni Allah pergilirkan, yakni gembira dan senang itu, susah dan senang itu, gembira dan sedih dan duka itu Allah pergilirkan semua. Kenapa? Dengan begitu manusia itu akan bersyukur. Betul kan? Sekarang kita tanya orang kaya, apa dia senang terus? Senang terus gak? Enggak, ada juga dia. Antum kira orang-orang kaya itu yang punya karyawan banyak, mereka enggak, stres mereka, apalagi tanggal mudo.
Dia harus bayar apa? Karyawannya. Dia belum pusing mikirin, aduh mobil aku gimana, rumah aku yang di situ, bener nggak? Bener nggak lah? Iyalah Ustaz, orang gua aja baru punya beli apa sendal baru aja sholat nggak khusyuk. Baru sendal baru, cuman harganya 300.000, sholat jadi khusyuk. Kenapa? Takut apa? Takut hilang. Betul nggak? Nah, bagaimana orang yang duitnya banyak itu? Mereka takut. Makanya lihat Korun itu, dia takut hilang itu. Maka jadi bersyukur kita orang jadi orang miskin itu, dia nggak takut, happy apa. Sendal ambillah itu sendal orang lain sebelah juga. Ambillah itu sendal itu, sudah saya pakai peniti kok di bawahnya. Dia nggak takut. Kenapa? Makanya ada istilah Kiai Zainuddin kalau nggak salah ya. Bagi jadilah Anda seperti tukang parkir itu. Jadi dia nggak pernah merasa bahwa motor dan mobil itu punya dia. Jadi dia nggak kecewa, datang ya udah, mau pergi silakan, dia nggak pernah. Wah, kalau kita sudah seperti itu, Iwan, ya Allah. Jadi paling banyak orang ya ini celaka itu ya karena dunia ini. Yani karena dia memperturutkan hawa nafsunya itu. Dan dunia ini ikhwah sama seperti air laut. Yani kita minum air laut itu malah akan semakin apa? Semakin haus. Ya? Kita minum sini nih. Kita minum air laut itu malah semakin haus. Begitulah sifat dunia itu. Dia orang memperturutkan dunia itu tidak akan pernah puas. Kata orang yang gaji enak nian kalau gaji 2 juta. Sudah punya 2 juta, enak nian kalau gaji 12 juta. Sudah 12 juta, enak nian kalau gaji 20 juta. Kenapa? Gaya hidupnya meningkat. Beda lah orang megang duit 2 juta sama 20 juta. Kawan pun kadang berubah. Betul? Jadi ya subhanallah. Jadi kalau kita memahami ini, dunia ini tempat kita bercocok tanam, bukan tempat kita menuai hasilnya di mana nanti? Di akhirat. Ya, maukah aku kabarkan kepadamu, kata Allah, apa yang lebih baik dari demikian itu? Ya di dunia ini. Jadi nggak ada harganya. Maka ana ulangi tadi ya, bahwa Allah dan Rasulnya tidak pernah memuji yang namanya dunia. Satu ayat pun nggak ada. Apalagi sabda Nabi SAW, beliau selalu mengatakan dunia ini nggak ada nilainya. Bahkan dibandingkan, yakni kata Nabi, dibandingkan dengan sayap nyamuk itu ya, jadi lebih berat lah, yakni sayap nyamuk itu. Ya subhanallah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ini ganjaran ya. Jadi balasan daripada kalau kita bertakwa itu. Di sisi Rabb mereka, yakni surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Jadi kebahagiaan, kelezatan di mana? Di surga itu kekal, lama, abadan. Sedangkan kita lihat tadi, kita kasih perbandingan tadi, kenikmatan dunia ini sebentar, sesaat. Kita makan enak, sebentar. Makanya kita bilang tadi, makan enak tuh segini. Malah nanti udah masuk perut, malah banyak orang yang makannya enak, begitu keluarnya nggak enak. Bahkan membuat perutnya sakit. Bahkan mengeluarkannya susah. Bahkan bisa berdarah dan seterusnya. Malah membuat mereka binasa. Bahkan sebagiannya celaka oleh karena makanan tadi, yang terkena penyakit dan seterusnya. Itulah yang namanya sifat dunia. Berbeda dengan akhirat. Mereka kekal di dalamnya, yakni nggak ada batasan akhir daripada yang namanya surga itu. Jadi kalau sementara dunia ini ya sesaat, sementara yang namanya akhirat itu yakni surga, begitu juga neraka itu abadan, selama-lamanya.
dan pasangan-pasangan yang suci. Lihat, azwajum mutahharah, yakni bagi laki-laki penghuni surga itu Allah berikan istri-istri dari kalangan manusia, baik itu istri-istri mereka selama di dunia atau dengan yakni bidadari yang Allah ciptakan langsung. Yakni bidadari itu dia tidak mens dan mencret. Ya, jadi kenikmatan di akhirat itu, karena kita di akhirat itu, di surga itu tidak ada yang namanya seperti itu. Wanita yang menjadi pasangan kita itu nggak ada kenal mens, nggak ada mencret, nggak ada bau badan, nggak ada, pokoknya semua yang tidak enak di dunia ini nggak ada. Nggak ada jerawat, apalagi nggak ada bisul, nggak. Semuanya sempurna, perfect. Antum baca deh kitabnya Ibnul Qayyim itu, bagaimana kenikmatan surga itu. Beliau memaparkan bagaimana bidadari itu yang Allah ciptakan langsung. Bidadari itu Allah ciptakan langsung, tidak dengan seperti istri kita yang diciptakan dari sperma, proses jadi apa? Janin apa itu. Bidadari itu langsung. Dan dia menunggu itu, menunggu laki-laki yang menjadi pasangannya di akhirat itu. Bahkan dikatakan itu kepada wanita-wanita yang melawan sama suaminya, durhaka pada suaminya. Bidadari itu berkata, kenapa kau durhaka kepada suamimu? Nanti kami akan melayani mereka di sini. Sampai seperti itu. Kalau hadis ini dibaca oleh istri-istri kita, dia akan cemburu. Antum cari, ya ini perkataan bidadari itu, wahai wanita-wanita dunia, kenapa kau berbuat durhaka kepada suamimu? Ya ini tentu suami yang takwa tadi. Kami nanti akan mengambil dia, kami akan mengambil dia. Ya Allah sampaikan dia kepada kami, lihat. Ya ini perkataan bidadari tadi. Ini seperti ini yang harus kita berlomba-lomba, ya. Dan kata Allah, Allah Maha melihat hamba-hambanya. Lihat ikhwan, ini poin ke-11 ini, yakni bagaimana Allah memberikan yakni ganjaran bagi orang yang bertakwa itu, yakni sesuatu yang lebih baik daripada dunia dan berbagai kesenangan yang ada di dalamnya itu. Yang ke-12, faedah atau manfaat takwa ikhwan dan akhwat. Dengan takwa kecintaan Allah dapat diraih dan Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Dalilnya firman Allah, bala man aufa bi ahdi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. At-Taubah ayat 4 dan 7. Dan Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, Innallaha yuhibbul abdat taqiyal ghaniyal hafiyya. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang cukup, yakni yang merasa cukup, yakni hatinya kaya, qanaah, nerima, ya. Dan yang tersembunyi, ya, hadis sahih riwayat Muslim, Ahmad, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas, dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Lihat ikhwan. Jadi takwa itu yakni akan menjadikan kita mendapatkan kecintaan dari Allah. Lihatlah, kalau kita sudah dicintai oleh orang, maka orang itu akan memberikan apa yang ada pada dia untuk kita. Sahih? Coba lihat antum kalau mencintai istri antum, tentu antum akan apa? Apa ikhwan? Tentu segala kebaikan akan kita berikan karena kita mencintai dia. Betul? Kita akan melindunginya, kita akan melayaninya, kita akan mengikuti kemauannya. Begitu pula istri kita. Kalau dia cinta dengan kita, dia akan melayani kita, dia akan berbakti kepada kita, dia akan menyenangkan kita semuanya.
Lihat, itu manusia. Sedangkan Allah itu laisa kamitslihi syai'. Allah itu berbeda dengan makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau manusia saja, kalau dia sudah cinta seperti itu, apatah lagi Allah. Paham sampai sini? Manusia saja dia bisa. Wah, coba lihat itu. Orang-orang yang mencintai seseorang itu. Misalnya fans. Benar fans. Benar bahasanya? Penggemar. Dia sudah mencintai artis kek, betul gak? Iya Pak ya? Artis kek, olahragawan kek, betul? Coba apa yang dia lakukan? Dia akan berusaha menemuinya, walaupun bertaruh harta. Bahkan mungkin bertaruh nyawa. Mungkin apa yang disuruh orang yang dia cintai, yang fans itu, dia akan lakukan. Mungkin kata ini yang dia suka itu, yang dia fans itu, suruh nunggit dia nunggit dia. Kau berangkat, Kenapa? Karena dia cinta, dia suka. Itu manusia. Coba antum, Allah jadikan kecintaan kepada istri dulu. Ya subhanallah, dek, gunung akan kudaki, lautan ku seberangi, badai akan aku lewat. Dan itu benar-benar antum wujudkan kan? Ada seseorang tuh yang dia takut sama anjing, tapi karena mau menemui pujaan hati tadi itu, anjing, gajah juga dia akan lewati. Tapi ternyata banyak juga katanya laki-laki yang enggak ini. Katanya janji badai ku seberangi, laut gunung akan kudaki, hujan rintik tidak datang. Berarti cintanya apa? Palsu. Kalau orang cinta dia enggak benar-benar itu. Bahkan ada yang dibutakan oleh cintanya. Antum baru baca kan kemarin ya, baru nonton ya, ada laki-laki yang diputus oleh pacarnya, lalu dia menyiram dirinya dengan bensin di depan rumah pacarnya itu, dan dia mati membakar dirinya. Ya subhanallah. Baru orang yang ada. Bayangkan. Ini sudah dia cintanya itu sudah berlebihan. Gulu. Lihat itu sampai seperti itu, bayangkan. Dan orang kalau sudah mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai agama ini, dia akan rela seperti itu. Hanya tadi orang itu salah dia tadi. Coba kalau dia itu lakukan untuk Allah. Lihat para mujahid itu. Dia mampu mengorbankan jiwanya itu untuk agama Allah. Berperang di jalan Allah. Bahkan ada seorang sahabat itu yang dia saking senangnya berjihad, andai kata aku diberikan oleh Allah 70 nyawa, lihat, aku akan persembahkan dengan mati syahid itu, lihat. Yang 70 kali mati karena kecintaannya, karena dia tahu pahala mati syahid itu banyak. Untuk mati syahid itu kan banyak. Dia dikubur dengan darah-darah itu kan keistimewaan. Dia bisa memberi syafaat kepada 60 atau 70 keluarganya. Dia nanti akan bersama para nabi dan seterusnya. Orang yang mati syahid membela agama itu. Makanya orang, jadi balik tadi kita kan, bahwa kecintaan itu, kalau orang sudah cinta itu. Dan bagaimana kalau itu Allah yang cinta gitu? Coba. Kalau Allah yang cinta bagaimana? Nabi itu kecintaan Allah, Nabi Ibrahim itu kecintaan Allah. Jadi Allah mencintainya. Apa yang didoa oleh Nabi pasti dikabulkan oleh Allah. Nanti suatu saat kita bahas itu. Ya, ini sahabat-sahabat yang didoain oleh Nabi. Semuanya. Ada sahabat yang didoain, minta doa sama Nabi setiap dia manah, tidak meleset. Ada yang sahabat yang didoain Nabi, umurnya panjang dan banyak hartanya. Macam-macam. Semuanya dikabul oleh Allah. Jadi doa Nabi. Ya. Nah, kita kembali jadi bahwasanya salah satu makwad ya ketakwaan itu kita dapat meraih yakni kecintaan Allah. Dan kalau Allah sudah mencintai kita, ya subhanallah, tadi kita sudah mengibaratkan kan, kalau dapat cinta manusia saja, ya kan, betapa lihat orang-orang yang kalau dia sudah taklid buta kepada orang yang dicintainya, mau benar mau salah dia
bela. Kita lihat orang-orang yang ya nggak usah sebut namanya ya, sudah jelas dia salah itu, dibelanya karena kecintaan orang itu sudah buta, udah taklid buta. Nanti ada pembahasan bagaimana cinta yang benar itu, kaidah-kaidahnya, batasan-batasannya. Karena ada juga yang berlebihan. Tapi kita hanya ingin memberikan perumpamaan, yakni bagaimana kecintaan makhluk saja itu seperti itu. Lihat bagaimana laki-laki, bapak-bapak yang dia cinta sama ayamnya tuh, sama burungnya. Dia belum mandi, belum makan, burungnya peliharaannya itu, yakni ayam itu sudah dimandinya dulu, dikasih makan, bahkan disuapinya. Dia tarik sarungnya ke atas, sampai dia nggak nyangka itu. Pak, burungnya, oh iya burung saya ini. Padahal orang nunjuk burung kamu itu, karena dia sudah tidak sadar, yakni kecintaannya kepada burung tadi. Makanya kita dalam kecintaan ini juga hati-hati nih. Jadi jangan sampai kecintaan kita kepada selain Allah itu membuat kita lupa. Yakni lupa kecintaan kepada Allah. Syaratnya apa? Yakni kecintaan Allah itu nomor 1. Fitrah kita. Nggak dilarang kok kita cinta dengan istri kita. Ini kecintaan kepada anak, dunia bahkan secara umum, gak apa-apa cinta. Tapi jangan sampai itu melebihi cinta kepada Allah. Paham ya? Gak apa-apa, itu fitrah. Tak mungkin kita menghilangkan cinta, mahabbah itu fitrah. Tapi jangan sampai cinta itu. Lihat, Nabi Ibrahim itu lama dia gak punya anak. Berapa tahun dia nikah dengan yang namanya istrinya itu, Sarah. Sampai Sarah bilang, udahlah kau nikah dengan Hajar. Allah kasih anak lewat Hajar, Ismail. Langsung Allah uji. Surah apa? Suruh sembelih. Kenapa? Allah ingin uji mana cinta, yakni Ismail atau Allah. Lihat, padahal dia lama gak dapat anak. Coba kalau syariat itu ini, Doni, siap gak antum nyembelih anak antum? Gak siap kita. Kalau antum siap, anak antum gak siap dia. Siapa nama antum? Pati gak siap. Ngapa gak apa-apa aja yang pati potong atau apa ya? Apa siap nih? Insya Allah patinya gak ini. Tapi lihat Ibrahim itu, dia siap. Dia takwa, Khalilullah, Masya Allah. Tapi anaknya juga berhasil. Ya doa dia, Rabbi habli minas sholihin itu. Apa kata Ismail? Ya ayah, ya abi, ya abati, andai kata memang ini perintah Allah, kerjakan. Lihat itu, bertemu dua ketakwaan itu. Kita baru cuma disuruh sholat 5 waktu. Gak banyak Allah minta. Dan kita juga gak sanggup kalau mengerjakan seluruh sholat. Sanggup, siapa? Tunjuk tangan, Iwan. Yang antum bisa mengerjakan seluruh sholat setiap hari dulu. Coba anak tantang nih, ada nggak? Sholat sanggup ya, Bi? Seluruh sholat tiap hari antum kerjain. Seluruh puasa sanggup? Seluruh kebaikan sanggup? Sanggup, Ibu. Sholat aja kita nggak sanggup ngerjain sholat semuanya. Paling banyak kita sholat 5 waktu Jumat, ya kan? Boleh nggak? Boleh, karena nggak mungkin kita sanggup mengamalkan seluruh sisi-sisi ajaran Islam itu, nggak mungkin. Makanya Islam itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Andai kata benar-benar 50 waktu syariat itu yang Nabi bolak-balik ke Nabi Musa itu minta diskon kalau bahasa kita kepada Allah. Umat aku ini Bani Israel itu lebih besar, Muhammad. Minta dari 50 waktu sampai 5 waktu. Musa masih minta lagi diskon. Malu aku, kata Nabi Muhammad SAW. Lihat, nggak sanggup kita. Ini 5 waktu aja masih banyak nih. Kalau antum masih juga 5 waktu lewat, subhanallah. Semoga Allah memberi hidayah. Allah cuma kalau ya Ustaz,
Kalau anak cuma bisa sholat 5 waktu, nggak apa-apa. Makanya anak sering menasihati diri anak, coba antum sudah mengamalkan yang baik, lalu meninggalkan maksiat, nah carilah nilai pahala yang amal yang antum bisa lakukan. Apa yang antum sanggup? Karena kalau mengerjakan semuanya nggak akan sanggup. Seperti siapa? Wais Al-Qarni. Wais Al-Qarni itu dia amalnya apa? Yang menonjol apa? Dia berbakti sama orang tua. Ada sahabat Nabi itu yang dia sampai anak hadir dalam ingatan sahabat Nabi siapa? Lupa. Hadir dalam ingatan. Waktu perang Tabuk, orang mau perang lawan Romawi. Lalu orang-orang sudah nyiapin. Utsman datang bawa 100 ekor unta, 200 ekor unta, lengkap isinya. Begitu pula Abu Bakar, semua. Utsman, Umar dan seterusnya, Ali, semua ngasih. Ada seorang sahabat itu, dia termenung di masjid itu, nggak ada yang mau dia bisa infakkan di jalan Allah. Bajunya aja cuman di badan. Dia nangis sedih lihat kawan-kawannya, sahabat-sahabatnya menyumbang semua. Ya kan? Sedih dia. Sampai pulang ke rumah, sedih dia mikir, oh kawan-kawanku. Lalu dia saking sedihnya itu dia bangun sholat malam. Lalu dia sholat kepada Allah. Lalu di akhir sholatnya dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, Engkau tahu apa yang aku inginkan ya Allah. Nabimu menyuruh kami untuk membantu berjihad di jalanmu ya Allah. Semua sahabat-sahabatku sudah membawa harta-hartanya. Dari Utsman membawa 100 ekor unta lengkap dengan isinya. Sampai ada sahabatku tuh yang membawa 1 genggam korma. Sampai ada yang membawa 3 butir korma untuknya. Sementara aku nggak ada ya Allah. Aku nggak punya apa-apa. Maka ya Allah, dengan ini aku berinfak ya Allah. Aku infakkan seluruh kemuliaanku kepadamu ya Allah. Aku redho atas perlakuan segala saudaraku. Lihat, dia berinfak kepada Allah itu, dia ridho perlakuan orang kepada dia, paham kan? Jadi apapun perlakuan orang kepada dia ridho itu. Itu yang dia infakkan kepada Allah. Malam itu, subuh itu dia berdoa kepada Allah. Dan subuhnya seperti biasa, sahabat tadi ini dia sholat. Lalu habis sholat subuh Nabi mendapat wahyu dari Allah. Lalu Nabi berkata kepada berkhutbah, siapa yang malam tadi sudah berinfak kepada Allah? Tidak ada sahabat yang berdiri. Tidak ada. Siapa yang malam tadi sudah berinfak kepada Allah? Sesungguhnya infaknya sudah diterima oleh Allah. Lihat sahabat tadi. Jadi kalau kita nggak ada. Jadi yang sekarang ini kita bisa berpikir. Makanya Anda bilang dengan anak, dengan kita semua, kita nggak mungkin bisa mengamalkan seluruh ajaran Islam, itu nggak mungkin. Itu contoh sholatnya nggak mungkin kita. Zikir, antum sanggup ngampali semua zikir? Banyak loh zikir, bercermin, pakai baju, pakai sendal, masuk WC, luar WC, mau tidur, bangun tidur, campur sama istri, makan, habis makan, mendengar geledek, apalagi dengar lolongan anjing, apalagi terbangun tengah malam, beribu ratusan itu zikir. Sanggup nggak ngamal ini? Nggak sanggup kita. Oleh karenanya cari itu satu aja tuh. Ada teman anak kenalan anak itu, dia berhajat, setiap orang minta tolong dia nggak pernah nolak. Lihat, dia bantu, nggak bisa langsung bantu, dia pihak paham nggak maksudnya? Misalnya orang minta bantu dia, ada uang, dia kebetulan lagi nggak ada uang, dia cari orang, pakai nama dia, paham maksudnya? Jadi dia nggak pernah orang minta tolong sama dia tolak. Oh, itu kelebihan juga itu. Nah, jadi ikhwan dan akhwat di rumah, coba cari. Ibu-ibu di rumah, mungkin nggak sholat subuh, nggak sholat duha, nggak sholat, tapi dia punya nilai plus. Dia nggak pernah bantah suaminya.
Hah? Itu yang kata Nabi, al-wadud al-walud. Hah? Nah, wanita-wanita yang apa? Banyak anaknya, yang menyejukkan hati suaminya, yang dia apabila dia yang salah, dia yang minta maaf kepada suaminya. Ya subhanallah, ibu-ibu, dengar tuh ibu-ibu. Dia yang salah itu, dia yang minta maaf. Jadi itu ada wanita yang seperti itu. Tak, dia apa? Dia mengambil nilai dari situ gitu. Ya ini dia nggak bisa mau masak yang ini nggak bisa dia nggak jago masak. Mau dandan dia nggak cantik. Paham maksudnya nanti? Dia bukan anak orang kaya. Yang dia bisa lakukan apa? Ya ini taat pada suaminya. Itu saja. Ada lagi, lihat Nabi SAW. Ada orang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku masuk Islam, apa yang harus aku lakukan? La taqdoh. Apa yang aku lakukan? La taqdoh. Apa yang kau lakukan? Ya Rasul, la taqdoh. Lihat Nabi cuma suruh, jangan kau marah. Itu kan isyarat dari Nabi kepada kita. Ya ini orang ini disuruh Nabi satu itu aja. Tentu ya sholat yang wajib pastilah ya kan. Tapi Nabi mengatakan jangan marah. Ya ini disitulah dia dapat kemuliaan itu. Paham nggak ya? Jadi coba nanti si Amri cari, Hasnul dan semuanya, Ferry cari, Halil cari apa yang bisa aku andalkan nanti di hadapan Allah itu. Makanya pintu surga itu beragam, Ikhwan. Antum tahu pintu surga kan? Ada pintu yang namanya pintu puasa. Siapa yang masuk situ diutamakan? Orang ahli puasa. Pintu sodako. Paham enggak, Ikhwan? Jadi pintu surga itu aja tahu lah. Dan jarang ada orang yang pintu surga manggil semua. Itu Abu Bakar salah satunya. Masuk dari sini. Kan kita jarang. Nah itu Iwan. Jadi walhasil kalau kita ingin membahas secara ini soal ya ini kalau kita sudah mendapatkan cinta dari Allah itu, maka itu sangat beruntung sekali ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Dan salah satu ciri daripada mencintai Allah itu adalah mengikuti Nabi. Nah, Allah mengatakan di surah Al-Imran ayat 31. Qul, katakan, in kuntum tuhibbunallah, kalau kau benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, yakni ikutilah aku. Jadi orang-orang yang mencintai Allah buktinya apa? Yakni dia mengikuti Nabi dalam segala hal. Ya, apalagi di dalam beragama. Semua ajaran agama enggak mungkin kalau enggak gitu ikuti Nabi. Nabi mengatakan salatlah kamu kama ra'aitumuni usolli, seperti kamu lihat aku sholat. Hajilah kamu, lihatlah cara-caraku haji. Jadi semua ibadah itu harus mengikuti Nabi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan 2 poin, yakni poin ke-11 dan 12 telah kita sampaikan. Semoga kita mendapatkan ganjaran pahala, yakni surga. Dan yang ke-12, yakni kita mendapatkan kecintaan dengan takwa itu jadi kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mencintai orang-orang yang takwa. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ada yang ingin menambahkan, bertanya? Ya, silakan Anda. Ya. Sekarang saya mau tanya mengenai anak yang ini. Anak istilahnya anak sambung. Kalau kita bersentuh itu wudu kita batal nggak? Apa makna anak sambung? Anak adopsi. Anak adopsi. Anak sambung bisa juga. Iya. Anak sambung itu bukan mahram kita, karena dia bukan apa-apa kita. Ya. Bahkan bolehkah menikahi anak anak adopsi? Boleh menikahi anak adopsi yang nggak ada hubungannya sama kita? Hah? Boleh. Jadi
Ya jelas itu ayanda. Jadi dia bukan mahram. Kalau bukan mahram ya nggak boleh bersentuhan. Kalau mazhab Syafi'i kan ya ini batal wudhunya. Gitu. Jadi pembahasan itu sangat ada kan kejadian di zaman Nabi itu, yakni kejadian menarik itu. Nabi dulu kebiasaan orang-orang jahiliyah itu, yakni kalau mereka mengangkat anak itu, anaknya itu langsung dinisbatkan, yakni dikaitkan dengan dia. Itu udah kebiasaan orang jahiliyah. Jadi kalau dia ngangkat anak langsung dinisbatkan ke dia, yakni dibintikan ke dia. Nah, Nabi juga pernah angkat anak, namanya Zaid, nama bapaknya Harisa, Zaid bin Harisa. Jadi diangkat oleh Nabi sebagai anak. Dan saking ininya, saking ininya tuh dia cintanya itu jadi Zaid bin Muhammad. Jadi Zaid bin Muhammad. Nah, berjalanlah. Lalu itulah Allah mau memberikan ini kan, merubah tradisi tadi kan. Dan satu kebiasaan orang zaman itu jahiliyah, yakni tidak boleh bapak angkat menikahi bekas istri anak angkat. Itu sudah kebiasaan dari orang jahiliyah. Jadi kalau dia punya anak angkatnya nikah, lalu dia cerai. Nah, bapak angkatnya nggak boleh nikahi bekas istri anak angkatnya. Itu kebiasaan adat yang ada di kebiasaan di orang jahiliyah. Maka Allah menurunkan ayat di Al-Quran itu, yakni Muhammad itu adalah utusan Allah. Dia adalah ayah dari dia bukanlah ayah dari salah seorang di antara kamu. Nah, sejak itulah yakni Allah membolehkan yakni ayah angkat menikahi bekas istri anak angkatnya. Karena pada saat itu Zaid bin Harisa dia tidak lagi cocok dengan istrinya itu. Maka dia menceraikan istrinya itu. Lalu oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh Nabi menikahi istrinya, bekas istri Zaid itu. Siapa namanya? Jadi langsung Allah yang tidak ada dalam ingatan anak. Siapa istri Nabi yang bekas istri Zaid bin Harisa itu? Ada yang ingin nggak? Siapa lupa namanya itu. Jadi dia kebanggaannya itu, yang istri Nabi itu, dia kalau dia bertemu dengan madunya itu, dia salah satu, aku adalah orang satu-satunya istri Nabi yang langsung dinikahi oleh Allah dari Aras. Yakni perintah Allah langsung kepada Nabi untuk menikahi dia. Coba antum cari siapa nama istri Nabi yang langsung Allah menikahkan. Zainab bin Jahas binti Jahas. Betul. Zainab binti Jahas, bekas dulu dia istrinya Zaid bin Harisa, lalu dicerai oleh Zaid bin Harisa. Nah, kebiasaan orang jahiliyah itu ya Anda nggak boleh nikahi bekas. Nah, Allah mau merubah tradisi itu, yakni adat itu. Maka Allah perintahkan Nabi menikahi yakni Zainab binti Haris binti Jahas tadi. Lihat Nabi itu, lihat. Andai kata Nabi itu orangnya nggak amanah, pasti dia tidak akan menyampaikan itu wahyu Allah, karena akan merombak yakni seluruh tataran yang terjadi seperti itu, kebiasaan seperti itu. Tapi Nabi itu karena perintah Allah, dia walaupun itu merubah semua tataran. Nabi itu orangnya amanah, tabligh, yang disampaikan walaupun merugikan Nabi menurut orang. Lihat, kalau andai Nabi mau menjaga kemuliaan dirinya di hadapan orang, tentu beliau tidak akan menyampaikan surah Abasa. Karena surah Abasa itu surat yang menegur Nabi. Abasa wa tawalla anja dan seterusnya itu. Dia Muhammad bermuka masam, sudah datang kepadanya orang, ini Allah langsung menegur Nabi. Tapi Nabi itu enggak, ini aku ditegur oleh Allah. Dia sampaikan, lihat Nabi amanah, tabligh, dia sampaikan. Nah, sama itu ayahnya. Jadi yakni anak angkat
itu nggak. Makanya sebaiknya memang berpikir kalau yang anak angkat, misalnya caranya itu mungkin kalau dia mau mencari anak angkat, mungkin kalau dia ingin cari anak laki-laki, cari dari pihak istrinya, yakni ponaannya gitu. Jadi sehingga bisa jadi mahram bagi istrinya. Kalau pihak suami, maka dia cari keponakannya, mahramnya itu yang perempuan, sehingga bisa jadi teman istrinya. Karena kalau saya itu akan menyebabkan apa? Tadi itu terjadi yang kata kayak Anda tadi, ya, nih bukan mahram tadi di rumah, dan dia berlaku aurat, iya berlaku tetap, dan bahkan berlaku lagi apa? Ya, ini tidak dapat tidak dapat apa? Warisan. Nah ini ya banyak orang nggak tahu, sampai ada yang orang yang lebih berhak malah nggak dapat. Ini keliru ini. Makanya gunanya kita belajar itu. Malah anak angkat yang dapat, banyak itu kejadian. Dan anak sering ditanya itu. Anak angkat. Kenapa? Zaman sekarang ini dia menang surat. Cukup ya, ada lagi Pak? Nah, kalau nggak ada, kita cukupkan. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.